Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggota satu orang dari Filtrosa NIM 30. Pada video kali ini kami akan menganalisis sebuah jurnal yang membahas tentang panas bumi di Indonesia dengan judul Potensi Panas Bumi sebagai Energi Alternatif Pengganti Bahan Bakar Fosil untuk Pembangkit Tenaga Listrik di Indonesia. Baiklah. Di sini ada latar belakang. Listrik telah menjadi suatu kebutuhan dalam menggerakkan ekonomi nasional. Industri dan rumah tangga sangat tergantung pada pasokan listrik untuk melakukan kegiatannya untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Ketersediaan listrik merupakan suatu faktor pendorong utamanya. Namun ketersediaan listrik di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan sebagian besar negara-negara ASEAN. Baiklah, rumusan masalah. Perkembangan populasi penduduk Indonesia akan meningkatkan kebutuhan energi. Begitu pula untuk menjamin laju pertumbuhan ekonomi diperlukan energi termasuk energi listrik. Dengan bauran penggunaan energi di Indonesia yang selama ini masih didominasi oleh bahan bakar berbasis fosil, maka perlu ada energi yang perbangkitan listrik dari sumber yang terbarukan untuk menjamin ketahanan energi Indonesia. Energi panas bumi merupakan salah satu sumber energi yang terbarukan, tidak seperti pembangkit listrik dari bahan bakar berbasis fosil yang konversi menjadi listrik dilakukan dengan pembakaran. Pembangkitan listrik dari panas bumi hanya menghasilkan sedikit sekali emisi GRK karena tidak ada proses pembakaran, sehingga panas bumi termasuk sumber energi yang ramah lingkungan. Baiklah, di sini ada pengambilan keputusan dalam pemanfaatan energi panas bumi ada dua, yaitu energi panas bumi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral, ikutan, dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi, dan untuk pemanfaatan dilakukan proses penambangan. Yang kedua itu kekuatan strike energi panas bumi. Menurut Asplund 2008, keuntungan energi panas bumi antara lain adalah sebagai berikut. Biaya pembangkitan listrik yang rendah, kompetitif dibandingkan dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Biaya pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah konstan selama masa pakai fasilitas karena tidak ada bahan bakar yang dibeli, dan biaya fasilitas sebagian besar tetap. Sumber energi konstan sepanjang waktu, tidak berselang seperti tenaga angin atau surya. Rasio elektrifikasi pada tahun 2009, rasio elektrifikasi Indonesia meningkat menjadi 65%. Artinya baru sekitar 65% rumah tangga Indonesia yang sudah menikmati pasokan listrik. Penyebaran rasio elektrifikasi wilayah di Indonesia pada tahun 2009. Di sini ada kesimpulan. Ketersediaan listrik merupakan salah satu faktor pendorong utama untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7,7% pada tahun 2014, Indonesia membutuhkan rasio elektrifikasi 80%, sehingga pemerintah berencana untuk meluncurkan pembangkit listrik tahap ketiga dengan kapasitas 15.000 MW. Karena proyek pembangkit listrik 10.000 MW
tahap 1 dan 2 belum bisa menutup kebutuhan listrik yang diperlukan untuk memicu ekonomi nasional. Pembangkit tenaga listrik Indonesia masih sangat mengandalkan bahan bakar dan sumber energi yang tidak terbarukan, yaitu batu bara, gas, dan minyak. Sedangkan harga dan bahan bakar tersebut cenderung untuk berubah-ubah sesuai dengan pergerakan harga minyak di dunia. Baiklah, di sini saya akhiri dengan Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.